Salam bisnis model innovation. Sebagian dari kita, bahkan hampir semua dari kita mengetahui bahwa minyak dan gas secara dunia mengalami harga yang tidak stabil. Pada tahun 2016, di kuartal keempat, harga minyak dan gas secara dunia mengalami penurunan yang drastis dengan angka sekitar 30 US dollar. Dan di 2017 Q4 menjadi sekitar 21 US dollar. Oleh karena itu, hampir semua oil and gas company atau perusahaan migas mengalami kondisi krisis. Biaya produksi per barel minyak hampir sama dengan harga jual minyak, dan bahkan production cost per barel lebih tinggi daripada price per oil barel. Secara rata-rata, biaya produksi minyak per barel Indonesia di tahun 2016 sekitar 19,7 US dollar. Margin revenue menjadi semakin sempit dan kekhawatiran berikutnya adalah mendapat negatif profit. Selain itu, oil and gas demand atau keperluan konsumsi migas di Indonesia tidak dapat dipenuhi dikarenakan oil production rate hanya sekitar 50% terhadap keperluan konsumen. Dengan demikian, untuk mempertahankan bisnis sustainability atau keberlanjutan bisnis, salah satunya adalah keharusan melakukan bisnis model innovation. Di bisnis hulu migas, terutama untuk bagian pemeliharaan fasilitas operasi atau surface facilities maintenance, bisnis model innovation didorong dengan dasar finance driven innovation. Finance driven adalah inovasi yang didorong oleh aliran pendapatan atau revenue streams, mekanisme penetapan harga atau pricing mechanism, atau pengurangan struktur biaya reduce cost structure yang mempengaruhi blok bangunan model bisnis lainnya. Di bagian hulu migas, yang menjadi trigger utama keharusan melakukan bisnis model innovation adalah turunnya harga migas per barel. Dalam hal ini, berada di blok bisnis model adalah revenue stream. Blok model bisnis di kelompok profit model berdampak berikutnya adalah cost structure, yaitu mengubah dari resource driven menjadi finance driven, yaitu mengurangi budget operation untuk mencegah profit negatif. Dengan demikian, semua kelompok model bisnis terdampak, yaitu kelompok over business, infrastructure, dan customer business model. Dengan penjelasan yang singkat, inti inovasi dengan fokus pemeliharaan fasilitas operasi di hulu migas adalah value proposition, mengubah filosofi pemeliharaan dan melakukan digitalisasi. Adapun poin utama yang di-eliminate sebagai tindakan bisnis model innovation adalah menghentikan rekrutmen karyawan baru, mengurangi spare parts budget, biaya terbesar di value proposition adalah spare part, dan mengurangi spesialis atau expert engineer. Bisnis model baru yang dibentuk adalah membuat smart room untuk mendigitalisasikan aktivitas pemeliharaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menurunkan biaya operasi. Proyek di surface facilities maintenance untuk digitalisasi dinamakan Air Vision, dipimpin oleh Kepala Departemen Pemeliharaan. Tim terdiri atas semua disiplin teknis pemeliharaan fasilitas, mechanical rotating engineer, electrical, instrument and control system, dan maintenance method engineer. Proyek ini juga berkolaborasi dengan pihak lain di luar tim maintenance, yaitu subsurface team, supply chain team, IT team, production team, HSE team, field site team.
Workflow ilustrasi digitalisasi adalah mengintegrasikan semua data-data yang telah didigitisasikan, sehingga ArcVision memberikan sajian data secara visual, memudahkan early value prediction, meningkatkan sense, mempercepat decision, dan mengambilkan aksi reaksi secara tepat. Value added dengan digitalisasi adalah memperkuat metode predictive maintenance, sehingga aksi dan reaksi akan disesuaikan dengan keperluan saja. Sebagai ilustrasi, terdapat 4 step predictive maintenance, yaitu 1. Online condition monitoring, 2. Reconfirm and planning setup berdasarkan temuan, 3. Melakukan intervention sesuai keperluan, dan yang keempat, startup. Digitalisasi mengintegrasi semua data-data yang telah terdigitisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Milestone di proyek digitalisasi ArcVision terdiri atas 2 fase, yaitu fase 1 sebagai setup infrastruktur pendukung digitalisasi, dan fase 2 adalah mendevelop algoritma software driven. Di antara fase 1 dan 2 terdapat sesi observasi untuk memastikan objektif yang telah dan akan diperlukan dapat tercapai. Salah satu keyword di fase 2 adalah mendapat konsep prescriptive maintenance, mendapatkan resep menyembuhkan problem secara preliminary untuk mempercepat troubleshooting dan mengurangi breakdown time. Digitalisasi atau ArcVision menjadi pilot project di Blok Mahakam, menciptakan smart room, memonitor kondisi 6 lapangan, dan major equipment. Dimonitor dari kantor pusat di Balikpapan. Go live digitalisasi atau ArcVision adalah di bulan Januari 2022. Dan telah menjadi inovasi awal konsep digitalisasi dan menjadi batu loncatan untuk melanjutkan fase berikut, yaitu digital transformation. Digital transformation adalah misi dan ambisi selanjutnya untuk menjamin bisnis sustainability atau keberlanjutan. Bisnis oil and gas company menjadi energy company. Terima kasih, saya Edi Rahmat Supriyadi. Salam Business Model Innovation.